Gue dapet cerita ini dari temen gue, namanya Hendra. Hendra ini punya nenek, kelahiran tahun 1932, jadi umurnya tuh udah 70-an di tahun 2011. Oke. Jadi tahun 2011an itu neneknya Hendra ini tuh ngeluh sakit punggung. Dan setelah itu beberapa tahun lewat, neneknya Hendra ini sakitnya makin parah, Moy. Nah, gak bisa bangun dari tidur, diajak ngobrol juga gak bisa, dan gak ngenalin anak cucunya juga. Beneran udah parah banget lah. Kasarannya tuh kayak udah sakit keras, tapi gak bisa lewat-lewat, gak meninggal-meninggal gitu. Kasian banget kan. Tapi bokapnya Hendra ini ngerasa kalau ada yang nahan gitu loh, ada yang nahan si neneknya ini yang kelihatannya udah harusnya meninggal tapi gak meninggal gitu. Dan gak tega juga kan ngelihat nyokapnya kayak gitu, si bokapnya ini. Akhirnya di tahun 2013-2014an neneknya ini pindah ke rumahnya Hendra, diurus sama keluarganya Hendra lah, karena udah gak ada yang ngurusin lagi. Bokapnya Hendra tuh kenal terapis gitu, Moy. Nah, jadi kalau bokapnya Hendra ini mau pijat refleksi, itu tuh selalu ke orang ini. Dipanggil lah, dicoba cek tuh neneknya tuh kenapa. Ya nyoba aja gitu, maksudnya kali aja sembuh atau gimana gitu kan. Dan di situ keadaannya Hendra ini ngelihat banget kaki neneknya ini cuma dipegang sama si terapisnya itu. Terus neneknya tuh teriak-teriak, "Aduh Gusti, sakit banget ya Allah, Gusti Allah, angkat aja." Kayak gitu. Bingung dong kenapa nih nenek gua. Padahal sakitnya tuh kayak yang gue bilang tadi, awalnya di punggung, tapi kok dicek kakinya langsung kayak gitu. Dan itu pertama kalinya, Moy. Nah, setelah bertahun-tahun neneknya tuh bisa ngomong jelas. Karena yang kayak tadi gue bilang kan, ngomongnya tuh udah gak jelas. Bahkan bener-bener ya kalau dia ngeliat anak cucunya aja gak respon sama sekali gitu. Kalaupun ngomong, si neneknya ini tuh bisa ngomong bahasa Belanda, tapi itu gak jelas karena di umurnya udah yang tua ini. Udah tuh setelah dipegang kaki, dipegang sama terapisnya ini ke bagian punggung neneknya. Udah selesai dipegang punggungnya, cuma disentuh doang, neneknya ini langsung pingsan. Terus dikasih tahu lah sama si terapisnya ini ke bokapnya Hendra, ini ada yang nempelin dari dulu, dari neneknya masih kecil. Kata terapisnya gitu, ini ditempelin dari kakeknya nenek gue. Si Hendra bilang gitu. Jadi si neneknya Hendra nih punya kakek. Kakeknya tuh nempelin si makhluk ini ke neneknya Hendra. Jadi udah lama banget, dari dulu dijagain si neneknya sama si sosok ini. Berarti sosok penjaga, Bi? Betul, bisa dibilang gitu. Nah, cuman terapisnya bilang kalau ini sosoknya tuh dicabut atau kayak dilepasin dari neneknya, itu tuh neneknya bisa langsung lewat, bisa langsung meninggal. Dia bilang gitu. Udah tuh bokapnya si Hendra connecting the dots gitu. Jadi kayak sampailah kesimpulan kalau si neneknya Hendra ini emang dikasih sesuatu buat jagain dia dari kecil, makanya lancar bahasa Belandanya. Bahkan pas udah tua, fisiknya tuh pas udah lemah banget, malah lancar banget bahasa Belanda. Jadi kayak agak-agak aneh gitu loh si neneknya Hendra ini. Bokapnya Hendra diskusi lah sama si temannya ini yang orang terapi. Akhirnya diputusin lah kalau dicabut aja gak apa-apa, maksudnya dilepasin aja nih si penjaga ini. Karena bokapnya Hendra tuh kasihan banget ngelihat nyokapnya, neneknya Hendra, itu tuh kayak kesiksa gitu loh. Besokannya langsung lah tuh, Moy. Nah, teman bokapnya Hendra yang terapis ini datang sama istrinya. Kita sebut aja nama terapis ini Pak Rohman sama Bu Rohman gitu ya. Masuk tuh ke proses pencabutan arwah yang nempelin si neneknya Hendra ini. Kejadiannya tuh di dalam kamar si nenek ini, dan yang boleh masuk tuh cuman bokapnya Hendra. Jadi di dalam ruangan cuma neneknya Hendra, bokapnya Hendra, Pak Rohman sama Bu Rohman. Hendra sama nyokapnya tuh ngeliatin dari luar lewat jendela. Jadi mereka berdua nggak ada di dalam ruangan itu. Hendra ngeliat si Pak Rohman ini tuh megangin kaki neneknya dia. Terus Bu Rohman itu yang dalam tanda kutip nyabut si sosok yang nempelin ini. Pas mau dicabut, teriak lagi nih neneknya, kenceng banget, "Udahan, saya gak kuat Gusti Allah." Kayak gitu teriak-teriak, bener-bener kenceng banget si neneknya ini teriak. Dimarahin tuh sama Pak Rohman, "Gak ada Gusti Allah, adanya hanya Allah." Kata Pak Rohman gitu. "Gak ada ya Bu ya." Terus lanjut tuh si Bu Rohman, si istrinya Pak Rohman ini narik pelan-pelan, ditarik. Pas udah selesai ditarik, nemplok tuh di pojok kamar bagian atas si sosok ini. Apa tuh, Bi? Si Hendra tuh ngeliat dari luar, Nat. Sosoknya tuh cuman sekelebat bayangan hitam gitu, tapi ada matanya, terus rambutnya panjang. Dan auranya tuh gelap, berasa banget kata Hendra. Setelah dicabut itu, yang tadinya teriak-teriak, neneknya tuh langsung merem, tidur gitu.
Dan pas dicek sama bokapnya Hendra, napasnya tuh agak nggak berasa, kayak tipis banget. Komunikasi lah tuh Pak Rohman, Bu Rohman sama si sosok ini. Kayak ada tanya jawab gitu ke arwahnya. Ditanya, udah dari kapan nempelin? Katanya dari lahir. Siapa yang naro? Bener ternyata kakeknya si neneknya Hendra ini yang naro. Terus kenapa kok kamu bikin si nenek ini sakit? Kata si sosok ini, iya karena saya udah tahu dia tuh sebentar lagi udah lewat, udah meninggal karena udah tua. Dan saya gak ada tempat lagi. Majikan saya juga udah gak ada. Saya bingung mau kemana, makanya saya gak pengen dia pergi. Kata si sosok ini kayak gitu. Makanya ditahan. Terus Pak Roman bilang, udah kamu jangan di sini lagi. Di sini keluarganya baik. Keluar kamu dari rumah ini, jangan balik lagi. Udah tuh selesai percakapannya di situ doang. Walaupun sebenarnya Hendra tuh ngelihatnya yang tadi gue bilang, sosok ini bentuknya hitam doang kan. Tapi kalau kata Pak Rohman, yang dia sama istrinya lihat, ini tuh bukan sosok hitam, woy. Nah, dia tuh ngelihatnya ini kayak noni Belanda bentukannya. Makanya kenapa si neneknya ini bisa lancar bahasa Belanda. Iya. Udah tuh singkat cerita, ya karena udah lewat juga gitu kan neneknya, setelah dicek beneran gak ada napasnya lagi. Udah ya setelah itu nenek dikuburin, di ngajiin segala macem. Mereka kira udah gak apa-apa kan, udah gak ada apa-apa. Tapi ternyata si Hendra sama keluarga ini masih ngerasa diganggu gitu sama si sosok ini. Kayak rumahnya tuh agak aneh, auranya juga gelap banget. Dan suka kadang-kadang di dalam kamar neneknya tuh suka ada suara-suara kayak benda gerak, piring pecah, kayak gitu-gitu loh. Dipanggil lagi tuh terapisnya, suruh datang dan suruh bersihin si kamarnya ini. Dan untungnya setelah itu si sosok ini pergi sih habis itu. Oh, berarti dia benar-benar langsung meninggal setelah sosok itu dicabut ya, Bi? Iya bener, jadi bisa dibilang emang meninggalnya karena memang si sosok ini udah pergi. Jadi si nenek itu bisa meninggal gitu loh. Gue jadi mikir walaupun niatnya baik ya, keluarga Hendra ini mau nyelamatin neneknya mungkin biar gak tersiksa lagi. Berarti jatuhnya keluarganya Hendra itu ngebunuh neneknya sendiri gak sih? Episode Mitos Kelam Sulawesi sampai sekarang sih masih jadi episode Scary Things favorit gue. Dan ini ada satu lagi cerita di Sulawesi yang gue tahu. Jadi ada sosok makhluk halus yang emang hidup bersama orang-orang dan masyarakat Sulawesi. Dan orang-orang sana tuh nyebutnya Kandoleng. Oke. Kandoleng ya? Ya betul. Wujudnya kayak gimana, gue sambil mulai cerita aja kali ya. Nanti kalian bakal tahu sendiri tuh kayak gimana. Jadi Muibi, Chef, ada kakak adik namanya Andi sama Hasan. Mereka tinggal di salah satu kampung di Sulawesi. Dan kejadiannya ini tuh di sekitar tahun 2000-an awal. Jadi Andi sama Hasan ini tuh tinggal bareng sama keluarga besarnya di dalam satu rumah. Andi ini umurnya 37 tahun, udah nikah dan punya anak satu. Sedangkan Hasan umurnya 35 tahun tapi belum nikah-nikah. Dan belum pernah pacaran seumur hidupnya. Karena sorry banget ya, dia tuh punya keterbatasan fisik. Matanya tuh buta sebelah. Jadi mungkin gak banyak lah orang yang tertarik sama dia. Nah suatu hari rumah mereka tuh lagi sering banget ada bau busuk menyengat. Dan itu selalu terjadi ketika si Hasan tuh pulang ke rumah. Hasan tuh selalu datang malam. Sementara Hasan tuh pekerjaannya petani, bantuin keluarganya. Dan itu seharusnya gak sampai malam kan, karena sore udah pasti selesai. Sampai ada satu momen tetangganya tuh nyamperin lagi, terus bilang, kamu coba cek adik kamu. Aku udah beberapa kali ngelihat adik kamu tuh ngomong sendiri di pohon besar sebelah makam. Ngedengar itu dari tetangganya, Andi tuh jadi kepikiran sama perilakunya si Hasan. Dan malamnya kebetulan Hasan tuh baru pulang sekitar jam 11 malam. Andi sengaja tuh di situ belum mau tidur buat mantau si Hasan. Dan di situ Andi tuh ngelihat Hasan masuk rumah, terus bau busuk lagi tuh nyengat banget. Terus si Hasan langsung jalan ke kamar mandi dan dia mandi tuh. Setelah Hasan mandi, Andi langsung cepet-cepet masuk ke kamar mandi tuh bekas si Hasan tadi mandi. Dan pas Andi masuk, Chef, satu lantai kamar mandi itu penuh sama belatung. Ngelihat itu Andi kaget banget dan langsung lari tuh ke kamar Hasan. Dan pas Andi masuk kamarnya, Hasan udah tidur tuh di tempat tidurnya, pules banget.
Akhirnya Andi nggak jadi nanya ke Hasan. Sampai ada satu momen di mana si Hasan ini tuh sampai subuh nggak pulang-pulang. Jadi ada satu malam waktu Andi bangun untuk sholat malam, pas dia ngecek kamarnya Hasan tuh nggak ada. Ditunggu-tunggu lah sampai subuh. Si Hasan nggak balik-balik juga tuh. Soalnya ini beda banget sama kebiasaannya si Hasan kan. Jadi di situ Andi khawatir banget. Terus tiba-tiba entah kenapa Andi tuh kepikiran sama omongan tetangganya tentang pohon besar sebelah makam itu. Akhirnya Andi langsung cepet-cepet jalan lah ke pohon sebelah makam itu. Dan pas dia sampai, bener aja tuh, Hasan ada di situ, lagi tidur di bawah pohon besar itu. Langsung cepet-cepet tuh dibangunin sama Andi, terus ditanya, kenapa tidur di sini? Si Hasan cuma jawab, enggak, ayo udah pulang. Akhirnya pas mereka sampai rumah, diinterogasi langsung tuh sama Andi. Udah jujur aja, kamu ngapain? Kamu pesugihan ya? Kamu main-main ilmu ya? Terus si Hasan tuh cuma jawab, enggak, kemarin aku emang kecapean aja habis nganterin pacarku. Tadi kan gue bilang ya, si Hasan tuh nggak pernah punya pacar kan? Iya. Nah di situ Andi juga nggak percaya. Akhirnya si Hasan ngomong, ya udah nanti jam 5 aku undang aja pacarku ke sini biar kamu tahu orangnya. Sore tuh. Iya betul. Udah tuh, bener aja jam 5 sore si Hasan datang bawa pacarnya. Dan yang bikin Andi lega, pacarnya ternyata cantik dan namanya tuh Nur. Terus dalam hatinya Andi kayak, oh ternyata adik gue gak bohong nih. Bersyukur juga tuh dia di umur sekarang si adiknya akhirnya udah punya pacar. Udah tahu gitu, Andi akhirnya ninggalin mereka lah mau sholat maghrib. Dan setelah selesai sholat, Andi balik lagi ke ruang tamu. Di situ posisinya pas ke ruang tamu tuh cuma ada Hasan. Terus Hasan bilang ke Andi, saya mau nganterin Nur pulang dulu. Nah pas keluar rumah, Andi ngintip dari jendela. Terus dia tuh bingung, kok yang digandeng sama Hasan tuh beda. Maksudnya wujudnya tuh udah gak kayak Nur yang tadi dia lihat cantik, Chef. Tapi di situ posisinya dari belakang kayak sosok cewek pakai pakaian putih lusuh, terus hidungnya tuh berlubang. Dan gak lama dari situ si cewek ini tuh nengok ke arah Andi yang ada di dalam rumah sambil senyum-senyum gitu. Tapi mukanya tuh hancur dan berdarah-darah. Iya anjir, gila. Di situ Andi tahu tuh kalau ternyata si Nur bukan manusia kan. Si Andi tuh langsung istighfar segala macam. Dan posisinya pas bersamaan kayak gitu, Andi ngerasa di badannya dia tuh kayak ada yang menggeliat-geliat gitu. Terus pas Andi buka bajunya, satu badannya tuh penuh belatung. Dan Andi langsung cepet-cepet bersihin badannya dia nyingkirin belatung di badan dia. Terus dia mau langsung nyamperin si adiknya nih, si Hasan. Tapi si Hasan tuh udah gak ada, udah gak kelihatan. Nah semenjak kejadian Andi ngejar Hasan gak ketemu, sampai 5 hari tuh Hasan ngilang. Berarti dari hari itu sampai 5 hari ke depan ya? Iya bener Chef. Dan akhirnya satu kampung tuh sampai ikut turun ngebantu Andi nyari Hasan. Dan gak lama ada tetangga yang datang tuh ke rumahnya si Andi. Terus ngasih tahu kalau Hasan tuh ketemu. Hasan tuh ditemuin sama Pak Ustadz kampung mereka. Dan posisinya tuh lagi dimandiin di WC musola. Pas Andi ngeliat Hasan di situ, mukanya Hasan tuh lagi bengong sambil diguyur pakai gayung sama Pak Ustadznya. Dan setelah selesai mandiin si Hasan, Andi langsung nyamperin Pak Ustadznya. Terus dia langsung nanya, Pak, adik saya ketemunya di mana? Dijawab tuh sama Pak Ustadznya, adik kamu ditemuin di kandang sapi, Di. Untung saya nggak telat nemuinnya. Kalau telat, udah nggak tahu tuh nasib adik kamu gimana. Soalnya dia udah buat tali. Dia diajak bunuh diri sama Kandoleng. Wah gila. Sama Kandoleng tuh maksudnya sama si ceweknya. Yang Nur Iya, bener sama si Nur itu. Aduh kasihan banget. Hasan hidup 35 tahun ya. Gak pernah punya pacar kan? Bener. Sekalinya punya pacar bukan manusia tapi kandoleng. Il crabirabite elegante. Diruli darula. Il crabirabite elegante. Kusinica sopaka. Megatopo excavatrem bambini anuman bearini pipi lemon. Il crabirabite elegante. Kusinica sopaka. Wildernessini bearini. Pipitago. Crick crack.
Bearini. Il crabirabite elegante. Wildernessini Bearini. Il crabirabite elegante. Mbak. Tuh nih. Cric crac croc cra. Kenapa? Crabirabite elegante. Diruli darula. Kusenica sobaka. Pipitago. Kapal apa? Terus. Kusenica sobaka. Il crabirabite elegante. Wildernessini Bearini. Il crabirabite elegante. Pipitago. Terus. Il Enggak crabirabite kaget. elegante. Wildernessini Bearini. Kusenica sobaka. Cric crac croc cra. Diruli darula.